Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Ahmad Widodo dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Pada video pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai program linear. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Judul materi pada hari ini yaitu program linear. Dengan subbab materi yang pertama menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok, dan yang kedua menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji garis selidik. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, dan yang kedua siswa dapat menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok, dan yang terakhir siswa dapat menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji garis selidik. Sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara membuat model matematika dan bagaimana cara mengubah sistem pertidaksamaannya menjadi grafik. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang pertama, menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok. Ada langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum suatu program linear sebagai berikut. Yang pertama, buat model matematikanya. Yang kedua, gambar daerah penyelesaiannya dari model matematikanya. Yang ketiga, tentukan nilai optimum f x, y dari titik pojok yang diperoleh. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diberikan. Langsung masuk ke contoh. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan kue basah dapat memberikan keuntungan Rp75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung Rp60.000. Berapakah banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimum? Penyelesaian. Yang pertama, kita misalkan X sebagai banyaknya adonan roti basah dan Y sebagai banyaknya adonan roti kering. Selanjutnya kita buat dalam tabel bahan, tepung, gula, adonan roti basah, adonan roti kering, dan persediaan. Selanjutnya kita tulis angka-angka yang dicontoh tadi. 2, 1, 6, 2, 2, 10 dengan keuntungan Rp75.000 untuk adonan roti basah dan Rp60.000 untuk adonan roti kering. Yang kita cari adalah keuntungan maksimum. Selanjutnya kita olah model matematikanya. Maksimumkan f(x, y) sama dengan 75.000x ditambah 60.000y. Ini kita ambil dari keuntungan sini. Selanjutnya, pertidaksamaan yang pertama 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Kita ambil dari sini. Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10. Kita ambil dari sini. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 menjadi x ditambah y kurang dari sama dengan 5. Dan jangan lupa x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita gambar grafiknya. Yang pertama itu kita gambar dulu sumbu x dan sumbu y nya. Selanjutnya angka-angka yang diperlukan. Selanjutnya lalu kita olah garisnya. Ini garis yang pertama ini untuk x ditambah y kurang dari sama dengan 5. Nah, kenapa dapat seperti ini? Itu dengan cara simpel. Itu 5 dibagi 1, 1 yang di depan X ini 5 dibagi 1, 5. Dan 5 dibagi 1 yang di depan Y ini 5. Jadi gambarnya seperti ini. Selanjutnya garis yang kedua untuk 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Dengan cara simpel, 6 dibagi 2, 3. Dan 6 dibagi 1, 6. Jadi garisnya seperti ini. Karena kedua garis ini kurang dari sama dengan, jadi daerah yang diasih itu adalah di bawah garis atau sebelah kiri seperti ini. Setelah itu dari daerah yang diasih itu kita temukan titik-titik pojok. Nah, di sini ada 4 titik pojok. Dan inilah metode yang akan kita gunakan. Yang pertama itu titik pojok 0,0. Yang kedua itu adalah 3,0 dan yang ketiga itu adalah 0,5 dan ini belum diketahui. Nah, kita cari dulu yang belum diketahui itu dengan rumus eliminasi dan substitusi dari kedua pertidaksamaan ini. Nah, x ditambah y sama dengan 5 dan 2x ditambah y sama dengan 6. Nah, kenapa tandanya diubah jadi sama dengan? Karena untuk memudahkan kita dalam proses eliminasi dan substitusi. Yang pertama itu kita eliminasikan x.
kita samakan koefisiennya. Jadi X ditambah Y sama dengan 5 dikalikan 2 menjadi 2X ditambah 2Y sama dengan 10. Dan yang di bawah ini dikalikan 1, tetap hasilnya 2X ditambah Y sama dengan 6. Lalu kita kurangkan, 2X dikurang 2X itu habis, 2Y dikurang Y, 10 dikurang 6, 4. Sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 4 ini ke persamaan X ditambah Y sama dengan 5. Menjadi X ditambah 4 sama dengan 5. Lalu kita peroleh X-nya sama dengan 1. Ini diperoleh dari 5 dikurang 4. Sehingga X, Y-nya itu 1,4. Jadi yang titik yang belum diketahui ini adalah 1,4. Selanjutnya titik-titik pojok tadi kita substitusikan ke 75.000 X ditambah 60.000 Y. Yang pertama itu adalah titik 0,0 yang ini. Nah, kita masukkan aja F 0,0 sama dengan 75.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya titik yang kedua 0,5 yang ini. Kita masukkan seperti tadi F 0,5 ditambah sama dengan 75.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 5 sama dengan 0 ditambah 300.000 sama dengan 300.000. Selanjutnya titik 3,0 yang ini. Seperti yang tadi, F 3,0 sama dengan 75.000 dikali 3 ditambah 60.000 dikali 0 sama dengan 225.000 ditambah 0 sama dengan 225.000. Selanjutnya titik yang terakhir yang kita temukan tadi adalah titik 1,4. Sama seperti tadi kita masukkan F 1,4 sama dengan 75.000 dikali 1 ditambah 60.000 dikali 4 sama dengan 75.000 ditambah 240.000 sama dengan 315.000. Nah, dari yang kita peroleh ini kita ketahui nilai maksimumnya itu adalah 315.000. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh yaitu Rp315.000 dengan banyaknya kombinasi 1 adonan roti basah dan 4 adonan roti kering. Itu diperoleh dari 1,4 titiknya ini. Kan 1 ini sebagai X dan 4 ini sebagai Y. Dan sebelumnya tadi kita misalkan X itu sebagai adonan roti basah dan Y itu sebagai adonan roti kering. Selanjutnya, menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji garis selidik. Ada langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum suatu program linear sebagai berikut. Yang pertama, buat model matematikanya. Selanjutnya, gambar dari penyelesaian dari model matematikanya. Selanjutnya, tentukan persamaan garis selidik f, x, y sama dengan k bilangan real. Selanjutnya, geser garis selidik yang telah dibuat atau buat garis-garis lain yang sejajar dengan garis selidik ke arah daerah penyelesaian. Selanjutnya, jika titik x1, y1 adalah titik pada daerah penyelesaian yang pertama yang dilalui oleh garis selidik, maka itu adalah nilai minimum. Jadi, yang pertama yang dilalui adalah nilai minimum. Selanjutnya, jika titik x2, y2 adalah titik pada daerah penyelesaian yang terakhir yang dilalui oleh garis selidik, maka itu adalah nilai maksimum. Jadi, yang terakhir yang dilalui adalah nilai maksimum. Selanjutnya, yang terakhir membuat kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diberikan. Langsung kita masuk ke contoh. Di sini contohnya kakak ambil contoh sebelumnya. Jadi nggak usah dibaca, langsung ke penyelesaiannya. Sama saja yang tadi kita misalkan, kita masukkan ke dalam tabel, lalu kita olah model matematikanya. Maksimumkan f, x, y sama dengan 75.000 x ditambah 60.000 y. 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6. 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10. Kita sederhanakan, x ditambah y kurang dari sama dengan 5. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita buat grafik. Yang pertama kita gambar sumbu X dan sumbu Y, lalu angka-angkanya. Selanjutnya kita buat garisnya. Nah, ini garis yang pertama ini untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Dan yang garis kedua itu untuk 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Karena kedua garis ini kurang dari sama dengan, maka daerah yang dasar itu adalah di bawah garis atau sebelah kiri, seperti ini. Selanjutnya kita buat garis selidiknya. Nah, inilah yang membedakan dengan metode uji titik pojok. Fx y-nya tadi kan 75.000 x ditambah 60.000 y sama dengan k. Nah, untuk k ini sebenarnya sembarang nilai saja, tetapi di sini kakak mengambil mencari KPK-nya agar mudah diselesaikan, supaya 300.000 ini bisa dibagi 75.000 dan 300.000 ini bisa dibagi 60.000. Selanjutnya kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 15.000, yaitu
kita peroleh 5x ditambah 4y sama dengan 20. Nah, inilah persamaan garis selidiknya. Selanjutnya kita buat garisnya. Nah, dengan cara simpel yaitu 20 dibagi 5, 4. 4-nya di sini. Selanjutnya 20 dibagi 4 itu 5 di sini. Nah, jadi garis selidiknya seperti ini yang berwarna kuning. Nah, ingat di langkah-langkah tadi kan, garis selidik ini bisa kita geser atau kita buat garis lain yang sejajar dengan garis selidik. Karena kita mencari nilai maksimum, berarti arahnya itu ke arah kanan. Nah, jadi seperti ini. Nah, anggap ini kan titik terakhir yang dilalui oleh garis selidik. Nah, anggap saja yang garis selidik yang pertama ini tidak ada atau telah tergeser. Jadi, ini adalah titik yang terakhirnya yang telah dilalui oleh garis selidik. Nah, titik ini kan sama dengan contoh sebelumnya tadi, yaitu titiknya 1,4. Langsung saja kita masukkan 1,4 ini 75.000 dikali 1 ditambah 60.000 dikali 4. 75.000 ditambah 240.000 sama dengan 315.000. Jadi, keuntungan maksimum yang diperoleh yaitu Rp315.000 dengan banyak kombinasi 1 adonan roti basah dan 4 adonan roti kering. Nah, di sini ada latihan yang akan dikerjakan oleh kalian. Suatu perusahaan mempunyai dua jenis produk, roti jenis A dan roti jenis B. Roti jenis A memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega, sedangkan roti jenis B memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tersedia 3000 gram tepung dan 1200 gram mentega. Diketahui keuntungan untuk roti jenis A sebesar Rp750 per buah dan keuntungan untuk roti jenis B sebesar Rp1.000 per buah. Hitunglah banyaknya roti A dan B yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum suatu program linear sebagai berikut. Yang pertama, membuat model matematikanya. Yang kedua, menggambar daerah penyelesaiannya dari model matematikanya. Yang ketiga, menentukan nilai optimumnya. Yang terakhir, membuat kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diberikan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan jangan lupa latihan yang diberikan kakak dikerjakan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.